warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Mangkapos dan PLN yang tercinta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat bagi kita semua. Marilah senantiasa kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan tahun kali ini, kembali kita dipertemukan dengan musim yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Bulan yang semuanya adalah rahmat, bulan yang semuanya adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bulan yang menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk terbebas dari api neraka. Kita berdoa, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak halangi kita dari mendapatkan ampunannya dan mencatatkan kita bagian dari hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, dan di antara ibadah spesial yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan di bulan ini, khususnya di waktu siang, adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan untuk kita ketahui bahwa ibadah puasa yang zahirnya adalah berupa menahan lapar, menahan dahaga, namun sejatinya di balik itu ada kemudahan, ada kebaikan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang ikhlas melaksanakan ibadah tersebut. Dan kita bisa menyimak dan memperhatikan, mempelajari bagaimana sejarah puasa Ramadan itu pertama kali disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita dapati bahwa sesungguhnya Allah menginginkan adanya kebaikan dan kemudahan bagi kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, ini adalah tahun pertama ibadah puasa Ramadan disyariatkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, pada fase yang pertama ini, ibadah puasa Ramadan tidaklah diwajibkan secara mutlak, namun masih diberikan pilihan. Bagi kaum muslimin yang ingin berpuasa, maka dipersilahkan untuk menggapai keutamaan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Namun yang masih merasa ada kesulitan, meninggalkan kebiasaan hariannya, makan, minum, dan yang lainnya, Allah tidaklah membebankan ibadah ini secara mutlak, namun masih diberikan pilihan. Pada fase yang pertama, Allah telah wajibkan kaum muslimin dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa, maka boleh baginya untuk membayar fidyah berupa memberi makan kepada satu orang miskin. Ini adalah fase pertama disyariatkannya ibadah puasa. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebankan secara langsung, mewajibkan secara langsung, karena Allah ta'ala mengetahui ada di antara kaum muslimin yang belum sanggup dan belum siap mengemban syariat ini. Dan pada fase yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan ibadah puasa ini secara menyeluruh. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang berada di suatu tempat, suatu negeri, dan mendapati bulan Ramadan tersebut, maka wajib berpuasa. Dan pada fase yang kedua ini, seluruh kaum muslimin diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, namun ada ketentuan waktu yang secara prakteknya ternyata masih terasa menyulitkan bagi kaum muslimin. Pada fase yang kedua, ibadah puasa diwajibkan dilaksanakan mulai dari waktu malam, kapan dia terbangun, maka sejak itu pula dia wajib berpuasa sampai dengan keesokan harinya saat terbenam matahari.
Untuk fase yang kedua ini, ternyata dirasakan oleh para sahabat ada kesulitan di dalam melaksanakannya. Sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan bahwa ada salah seorang sahabat yang dia pada saat berbuka mendatangi istrinya dan ternyata tidak ada makanan, dan kemudian istrinya pergi mencari makanan, dan kemudian saat istrinya kembali ke rumahnya didapati suaminya sudah tertidur, dan mau tidak mau esok harinya saat dia terbangun harus mulai berpuasa sampai dengan keesokan harinya. Esok harinya di pertengahan hari ternyata sahabat ini pingsan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya tidak menghendaki adanya kesulitan. Kemudian kewajiban berpuasa saat mulai terbangun dihapuskan. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah dimulai saat kalian mendapati fajar waktu subuh. Dan inilah fase yang ketiga dan yang menjadi ketentuan puasa seperti yang kita laksanakan sampai saat ini, mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Dari sejarah ini kita bisa mendapatkan faedah yang agung, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan adanya kemudahan dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita perlu mengambil pelajaran penting. Janganlah menganggap puasa sebagai sesuatu yang sulit. Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah tahu kadar kemampuan kita. Aturan berpuasa yang sudah ada sejatinya sanggup dan pasti mampu dilakukan oleh setiap kaum muslimin, karena tidak mungkin Allah menghendaki adanya keburukan. Sebaliknya Allah menginginkan adanya kebaikan bagi kita. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik bagi kita sehingga kita dimudahkan menjalankan ibadah puasa Ramadan dan syariat-syariat yang lainnya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.